Yu'til hikmata may yasha. Allah kasih hikmah itu kepada siapa yang dia mau. Wa may yu'til hikmata, barang siapa yang dikasih nikmat hikmah tersebut, faqad utiya, maka dia sudah diberikan khairan katsira. Maka dia udah dikasih suatu bentuk karunia kebaikan yang banyak banget. Wa ma yatadzakkaru illa ulul albab, ya. Dan nggak ada yang orang yang mampu menangkap pembelajaran, peringatan kecuali ulul albab. Ramadan nanti yang beberapa hari ke depan kita akan masuk di dalamnya, itu sebuah momentum besar, bukan hanya bagi kita umat Islam, tetapi kaum muslimin secara umum, entah yang rajin beragama atau tidak. Kenapa? Karena nanti momentum bulan Ramadan ini adalah momentum kita untuk repair atau memperbaiki kehidupan kita. Kalau saya menyebutnya kuartologi hidup, ya. Empat pokok kehidupan kita, baik dari fisik, mental, spiritual, dan sosial. Dan ini hanya bisa di-repair saat kita di bulan Ramadan. Dengan kita berpuasa dan secara khidmat mengikuti atau menjalankan syariat-syariat yang disyariatkan pada bulan Ramadan tersebut. Fisik, mental, ya, dengan berpuasa, spiritual dengan ibadah, ya, yang semakin meningkat, dan sosial dengan bersedekah di bulan Ramadan atau berzakat, ya. Kenapa penting? Bahwa nanti beberapa hari ke depan kita akan masuk ke bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu bulan yang khususnya Al-Quran difokuskan, diturunkan di situ. Ya, bulan Ramadan nanti, Bapak Ibu sekalian, harapannya kita menjadi lebih dekat dengan Al-Quran. Karena ketika nanti kita berusaha mengkaji bahwa Al-Quran itu memiliki banyak sekali penjelasan ilmiah terkait semua aspek di dalam hidup kita, dari segi kesehatan, sosial, psikologi, ya, dan lain masih banyak lagi. Sehingga siapapun dan apapun profesi kita, kita itu sebenarnya bisa dekat dengan Al-Quran. Dan momentumnya adalah bulan Ramadan. Tapi yang perlu kita ingat, Bapak Ibu sekalian, bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan kitab sains. Bukan kitab sains, sama sekali bukan. Tetapi ketika Al-Quran itu membahas sains, ya, Al-Quran itu posisinya bisa menjelaskan sains, menjadi basis ilmu untuk sains, untuk dikembangkan atau dicari tahu, atau malah menjadi terobosan, ya, atau malah menjadi terobosan. Tapi sebenarnya para ulama pakar itu mendefinisikan Al-Quran adalah Al-Quran huwa kalamullah al-mu'jizul munazzal ala khatimil anbiya'i wal mursalin biwasitatil amin. Ya, ya, Al-Quran itu kalamullah. Tetap bukan kitab sains, bukan kitab ramalan, bukan kitab sejarah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah. Dan salah satu cara kita untuk dapat memahami kalamullah adalah bukan sekedar membaca, Bapak Ibu. Ya, selama ini kita identik bahwa ketika kita memasuki Ramadan, kita sangat excited, sangat sangat bersemangat, sangat kepengen cepat-cepat khatam, kepengen banyak-banyak khatam, tapi tanpa memahami esensi daripada setiap bacaan kita, tanpa mengambil value dari bacaan tersebut, tanpa merenungkan bacaan tersebut, tanpa menginternalisasikan bacaan apa yang kita baca. Sehingga kita perlu yang namanya tadabbur. Karena kalau ngomongin membaca Al-Quran, Al-Quran itu punya beberapa pola kata dalam menyebut membaca Al-Quran. Waqra, watslu, ya, apalagi ada beberapa pola yang lain, ya, ikro, ya, itu semuanya beda. Tapi yang kata yang membaca sambil merenungi adalah tadabur. Tadabur, ya, itu artinya kita membaca, tapi kita juga menghayati.
dan mengambil pembelajaran dari apa yang kita baca, yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita dengar. Ya, kita berusaha menginternalisasikan hal tersebut dan mengambil pembelajaran itu tadabbur. Ya, oke. Jadi seperti apa idealnya Ramadan kita yang nanti 2025 ini? Yang sebaiknya adalah kita lebih banyak meningkatkan kualitas bacaan kita dibanding kuantitas sebenarnya. Dalam interaksi kita sehari-hari dengan Al-Quran nanti ke depan, kita lebih banyak meningkatkan kualitasnya dengan lebih memahami setiap makna-maknanya. Bukan berarti banyak membaca juga tidak baik. Baik, tapi alangkah baiknya adalah ada hal-hal yang bisa kita kita pahami, bisa kita renungkan dan kita internalisasikan dalam diri kita sehingga bisa diambil manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Dalam interaksi kita nanti selama Ramadan dengan Al-Quran. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena Al-Quran itu mengisyaratkan bahwa idealnya seorang muslim itu melakukan ta'awul. Ta'awul itu artinya kita kita mencari pemahaman. Dengan cara apa? Kalau dalam konsep Al-Qur'an ya dengan cara observasi, ya, dengan pengamatan, dengan eksperimen, dengan akal sehat. Loh, seperti apa Pak Ustadz, dokter, dalilnya gitu. Ya, Allah bilang di dalam Al-Quran di Ali Imran ya misalnya di Ali Imran Allah bilang apa ayatnya ya Allah bilang di dalam Al-Quran kan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, Allah sebutkan dulu fenomena-fenomena. Inna fi khalqis samawat, semua dalam penciptaan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar, silih bergantinya siang dan malam. La ayat, ada tanda-tanda. Ya, tanda-tanda berarti mestinya dilihat, dipahami dengan observasi ya. Li ulil albab. Siapa ulil albab? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard dan mereka memikirkan proses kejadian tersebut, penciptaan langit dan bumi, ya. Terus apa? Ayatil li ulil albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard yaquluna rabbana ya. Apa katanya lagi? Eh, di dalam Al-Quran, Maha Suci Engkau. Jadi hasil buah dari berpikir itu adalah kesadaran seseorang terhadap eksistensi Allah. Apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia bilang, ya Allah, nggak mungkin kau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka fakina benar. Maha Suci. Akhirnya dia sadar, dia mengambil nilai dari hasil pemikirannya, dari hasil pengamatannya terhadap lingkungan. Ma khalaqta hadza batila. Subhanaka fakina benar. Oh, Maha Suci Engkau, nggak mungkin Engkau ciptakan ini sia-sia. Jadi itu ta'awul. Kita mencari pemahaman dengan kita melihat lingkungan sekitar kita, ya. Kita analisa, kita eksperimen. Kemudian sebelum akal sehat kita mencerna dan menyimpulkan. Orang Islam itu idealnya begitu. Dan di dalam Al-Quran, idealnya kita bukan hanya sekedar membaca, tapi kita mampu merenungi ayat tersebut, memikirkan, kemudian menelaah, kemudian mengambil satu poin ya yang bisa diinternalisasikan ke dalam diri kita. Kenapa puasa? Ya karena nanti bulan Ramadan yang akan kita hadapi itu ya momen yang paling bagus kalau misalnya kita mau jadi kelompok-kelompok yang dimaksud dengan ulil albab di di surah Al-Imran tadi. Bagaimana? Ya dengan tadabbur Al-Qur'an Bapak Ibu. Ya. Jadi bukan sekedar kita membaca. Jadi cara terbaik menjadi ulil albab adalah tadabbur terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Al-Quran, terhadap tajalli syuhdinya Allah. Adalah bagaimana wujud
eksistensialisme Allah dalam alam sekitar kita, dalam diri kita. Bagaimana kemahabesaran Allah kita amati, terenungkan, ya. Kemudian itulah yang akan membentuk pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang ulul albab, ya. Dan momen terbesarnya adalah Ramadan. Kita manfaatkan baik-baik nanti momen Ramadan yang akan datang ini. Insya Allah mudah-mudahan di sesi-sesi berikutnya kita akan lebih spesifik lagi topiknya. Apa-apa saja tadabbur ayat-ayat yang secara spesifik membahas tentang tubuh kita, tentang kesehatan kita, atau hal yang lainnya. Insya Allah dalam sesi berikutnya, dalam waktu kesempatan berikutnya kita akan bahas lebih spesifik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang menariknya adalah kemudian ulil albab itu siapa? Ya, kalau saya menyimpulkan bahwa eh, setelah membaca beberapa tafsir, ulil albab itu sebenarnya orang yang punya intelektualitas. Dia memakai otaknya, brainnya untuk berpikir dan punya spiritualitas. Jadi dia punya kesadaran fikir dan psikis. Kesadaran fikir dan psikis. Mental dan otaknya itu benar-benar sadar, bukan hanya sekedar berpikir, tapi secara psikis dan hati nuraninya itu mampu 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 menelaah dan mampu menerima hasil perenungan dia tersebut. Yang kayak tadi Allah sampaikan di dalam surah Ali Imran bahwa ulul albab itu adalah orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan apa saja. Duduk, baring, duduk, berdiri, duduk, dan baring, ya. Kemudian dia berpikir bagaimana Allah menciptakan alam semesta, bagaimana Allah mengatur hidup dia, bagaimana Allah mengatur hal sekecil apapun di dalam hidup dia, mulai bagaimana setiap sel di tubuh manusia itu Allah atur, bagaimana orang ini tetap tidur tapi tetap bernafas, bagaimana kemudian Allah bangunkan dia, bagaimana kulitnya bisa merasakan sensasi yang beda-beda, bagaimana lidahnya bisa mengecap, bagaimana manusia itu bisa melihat, mulai dari bayangan saja, kemudian otaknya menerjemahkan sebagai sebuah gambar, bagaimana manusia itu bisa berpikir, bagaimana bentuk Allah menyimpan ingatan dalam otak seseorang, bagaimana setiap sarafnya itu terhubung, bagaimana Allah membentuk dia dari sperma menjadi manusia yang sangat cakep, yang sangat cantik, ya seperti Bapak Ibu sekarang, ya Masya Allah, Alhamdulillah, kalau kita mampu berpikir mengenai hal-hal semua itu, ya, inilah yang menjadi cikal bakal kita menjadi kelompok-kelompok yang dimasukkan Allah sebagai ulul albab, ya. Orang-orang yang mampu merenungkan hal-hal seperti itu, yang kemudian hal-hal tersebut itu mampu diinternalisasikan dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya adalah kalau di dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191 adalah kita mampu berpikir tentang tajalli syuhdinya Allah. Tajalli syuhdi itu apa? Ya kalau kita ingat konsep Ibnu Arabi bahwa tajalli Allah itu ada dua, tajalli zati dan tajalli syuhdi. Tajalli zati adalah penampakan Allah Subhanahu wa taala melalui zatnya itu sendiri, dan tajalli syuhdi itu adalah penampakan Allah Subhanahu wa taala dengan hasil kreasinya. Ya, artinya kita melihat eksistensialisme Allah Subhanahu wa taala di balik ciptaannya. Dari manusia yang begini hebat, alam semesta yang begini hebat, ada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hebat yang menciptakan ini. Nggak mungkin, ya. Lalu lintas yang begitu teratur saja ada lampu merah yang mengontrol. Di balik lampu merah yang mengontrol ada manusia yang berpikir sedemikian rumit yang membuat sistem lampu merah itu bekerja. Di balik itu ada manusia lain yang Allah kasih karunia untuk menciptakan mobil itu sehingga bisa bergerak. Dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana adalah bentuk berpikir tentang tajalli syuhdinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang firman Allah di Ar-Ra'd, ya. Di Ar-Ra'd yaitu kita tentang bagaimana seorang itu bisa berpikiran terbuka dan fair tentang kebenaran. Kan Allah firmankan di Ar-Ra'd, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbika haqqu kaman huwa a'ma."
Innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah apakah yang lebih mengetahui ya eh, Al-Qur'an ini sudah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu ya dibanding orang-orang yang buta ya. Sesungguhnya orang-orang yang bisa menerima pelajaran adalah orang-orang yang ulul albab tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Dari sini kita pahami bahwa orang-orang yang bisa sadar bahwa Al-Quran itu adalah suatu kalamullah yang benar-benar turun yang benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kemudian akan notice bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, bukan cuma kitab biasa aja, seperti kitab biasa, bukan kitab agama doang, tapi ini benar-benar dari Allah dan ini memang benar-benar kitab suci. Ya, inilah yang kemudian ketika dia mampu menerima itu, dia akan fair, dia open minded. Oh benar, ini nggak mungkin ini kalau kitab biasa nih ngomongin sampai sampai sedetail ini, sampai sekomprehensif ini, sampai sedalam ini perenungan. Oh, nggak mungkin manusia doang kayak gini di zaman 1400 tahun yang lalu. Nggak mungkin. Ini benar-benar dari Allah, ya. Ketika dia bisa fair terhadap hal tersebut, dia bisa, oh, ketika udah ada kota, oh, wah, itu berarti dia mulai mulai sadar bahwa, oh benar, ya, ternyata ini Al-Quran adalah kalamullah, bukan kitab biasa. Ya, ketika dia bisa menerima itu, inilah yang kemudian akan buah dari ulul albab tadi, karena dia berhasil berpikir, dia berhasil menginternalisasi, dia merenung, ternyata buahnya adalah ini di Arab. Oh, benar. Ini Al-Quran kalamullah. Ya, bukan kitab biasa. Dan harapannya ini kita mulai di bulan Ramadan nanti, Bapak Ibu. Oke. Kemudian, kalau firman Allah di Al-Baqarah 269, yu'til hikmata mayyasha. Allah kasih hikmah itu kepada siapa yang dia mau. Wa may yu'til hikmata, barang siapa yang dikasih nikmat hikmah tersebut, faqad utiya, maka dia sudah diberikan khairan katsira. Maka dia udah dikasih suatu bentuk karunia kebaikan yang banyak banget. Wa ma yatadzakkaru illa ulul albab. Ya, dan nggak ada yang orang yang mampu menangkap pembelajaran, peringatan kecuali ulul albab. Ya, itu. Kenapa Bapak Ibu kita sebenarnya selalu banyak ayat yang ujungnya dibilang ulul albab, ulul albab, ulul albab. Ulul albab itu apa sih? Jadi ulul albab itu kalau kita membuat analogi adalah anak-anak yang mampu mendengar orang tuanya lalu manut. Oh iya, mama suruh kayak gini ya, supaya ini gitu. Jadi ibaratnya seperti itu analoginya Bapak Ibu. Al-Quran bilang begini, oh iya, gini ya. Karena pembelajaran itu nggak bisa diterima sama anak kalau nggak manut, kalau nggak nurut, kalau nggak bisa terima sama daripada penjelasan itu. Dan penjelasan itu nggak bisa diterima kalau hati kita nggak fair menerima kebenaran. Ya, wah nggak mungkin ini kayak gini, ini. Ah, kalau kita masih kayak gitu kayak gitu, nggak bisa kita masuk kelompok ulul albab. Atau nggak bisa juga kalau misalnya kita nggak merenung, sekedar baca. Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma. Kita nggak menyelami, kita nggak berpikir, kita nggak merenungkan maknanya. Nggak bisa Bapak Ibu. Karena ketika kita membaca Al-Quran, ya kita merenungi maknanya, baru kita tuh masuk. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dan sejatinya proses tadabur itu bukan hanya saat kita membaca Al-Quran. Sejatinya tidak. Saat kita beraktivitas sehari-hari itu kita bisa tadabur, Bapak Ibu.
Ya, ketika kita melihat fenomena di sekitar kita, ya, lagi duduk sore di depan, lagi duduk pagi-pagi di depan rumah, lihat matahari terbit, masya Allah, ini matahari segede gini menghangatkan, padahal aslinya panas banget, sekian ribu Celcius ya di permukaannya, tapi di kita hangat, ya, gerak sendiri, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang suruh, nggak ada tombol on off-nya. Bagaimana tuh burung-burung yang kecil terbang sana kemari, ya, gimana udara pagi sejuk yang bisa kita rasakan di kulit kita, gimana dedaunan hijau, ya, gimana pohon-pohon di halaman rumah kita, bunga-bunga yang wangi, lebah-lebah yang main di sana sini di sekitar pohon tersebut, ya, proses-proses observasi terhadap lingkungan kita itu adalah bagian daripada proses tadabbur, ya. Cuma start pointnya kita sebaiknya mulai dari Al-Quran. Kita renungkan, oh benar, tadi saya baca, ternyata di Al-Quran dibilang kayak gini. Ya, Allah yang memperjalankan siang dan malam. Oh benar, Allah yang atur semua, kayak gitu. Ya, jadi jangan sungkan untuk membeli Al-Quran yang ada terjemahnya. Kalau misalnya kita belum bisa bahasa Arab, belum begitu paham atau pakar, sebaiknya kita memakai yang terjemahan, pakai aja punya Kemenak ya, seperti itu kita baca kemudian kita renungkan artinya, ya. Kalau kita bisa mampu menghafal dan memahami lebih baik, itu jadi poin plus. Kemudian yang harus kita ingat juga bahwa firman Allah di Ali Imran 91, ya, saya garis bawahi lagi, ulul albab itu lahir dari hasil pengamatan observatif terhadap tajalli syuhdinya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tajalli syuhdi itu diterima oleh panca indera kita, ya, kemudian diolah dengan fikir. Oh, begini ya, begini ya. Sebelum lahir kesimpulan, Allah itu benar. Sebelum lahir kesimpulan, Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dan Maha Agung. Ya, sebelum kita lahir kesimpulan. Apa yang Ramadan bakal bawa kepada kita, Bapak Ibu? Ya, muncul pertanyaan, Dokter Salim, kita kan sibuk nih. Kalau mau jadi ulul albab fast track nggak bisa. Mau cepet-cepet habis sesi ini tiba-tiba jadi ulul albab. Nggak mungkin kan? Jadi apakah Al-Quran itu cuma bisa dipahami sama ulul albab? Enggak, Bapak Ibu. Enggak. Ya, Al-Quran itu kalamullah. Dan kalamullah itu sifatnya bisa dipahami sama siapa aja. Sebagaimanapun lapisan berpikir, sebagaimanapun diversitas background keilmuan, sebagaimanapun level pemahaman kita, ya, Al-Quran itu bisa dipahami siapa saja. Contoh, Al-Quran ketika Bapak Ibu bacakan kepada orang non-Muslim, mungkin bule apa yang nggak tahu bahasa Arab, mungkin dia lihat, dia akan memahami dan mendengar itu sebagai satu musik yang merelaksasikan. Atau mungkin kepada orang Muslim biasa, dia mendengarnya juga sebagai musik yang merilekskan, sebagai apa ayat suci yang menenangkan dan menyentuh hati. Tapi ketika Bapak Ibu baca itu kepada seseorang yang paham bahasa, dia akan, oh, Masya Allah, ini kalau Allah nilai kesuastraannya tinggi banget. Akan beda lagi ketika Bapak Ibu bacakan sama orang ilmuwan, ilmuwan dan paham Al-Quran. Dia akan nangis mungkin Bapak Ibu, karena dia mampu merenungkan, ya Allah, ternyata begini nih kalam Allah, ternyata kayak gini ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Level pemahaman yang berbeda pun akan bisa menerima Al-Quran itu dengan kapasitas pemahaman mereka. Jadi kita jangan pesimis dulu, jangan berkecil hati dulu bahwa kita nggak bisa memahami Al-Quran dengan harus menjadi ulul albab. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Kita bisa memahami Al-Quran itu ya dengan sebenarnya taufiknya Allah. Taufiknya Allah, hidayahnya Allah, maunahnya Allah, ya, kita bisa pahami Al-Quran. Karena Allah bilang di dalam Al-Quran, Allah juga yang bakal ngajarin Al-Quran itu. Di dalam ayat lain, Allah juga yang menurunkan Al-Quran, Allah juga yang akan menjaga. Jadi antara menjaga Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, dua-duanya itu tugasnya Allah.
Tugas kita sebagai makhluk apa Bapak Ibu? Tugas kita ada ikhtiar. Dan waktu PDKT kita terbaik sama Allah, sama Al-Quran, ya pada bulan Ramadan. Supaya kita intensif banget nih PDKT sama Al-Quran ya Ramadan nanti. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena waktunya tuh pas, momentumnya pas, ya. Environment Ramadan itu emang vibes-nya, kalau bahasa anak muda itu emang mendukung kita. Suasananya itu emang mendukung kita buat deket sama Al-Quran. Teman-teman kita ngaji semua, ya. Kesibukan kita nggak begitu padat seperti biasanya, ya. Spiritualitas kita lagi naik-naiknya karena lagi berpuasa, kayak gitu. Jadi Ramadan nanti bakal jadi titik start kita, garis start kita untuk menjadi ahlul Quran. Ya, apa itu ahlul Quran? Ya, ahlul Quran itu akan berbeda dengan ulul albab tentu. Jadi secara umum ahlul Quran itu adalah orang-orang yang mampu mengambil pembelajaran atau mampu menginternalisasikan value-value yang ada di dalam Al-Quran di kehidupannya dia sehari-hari sesuai profesi kita masing-masing. Kalau sebagai saya atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang dokter, ya kita jadi dokter yang berdasarkan Al-Quran gitu, kayak gitu, ya. Atau mungkin pedagang yang sesuai Al-Quran, atau mungkin jadi pengusaha-pengusaha yang Qurani, atau mungkin jadi guru-guru yang Qurani, ya. Atau mungkin jadi apa lagi, suami-suami Qurani gitu. Jadi istri-istri yang Qurani. Jadi dia benar-benar tangkap semua konsep-konsep Al-Quran terkait profesi dia, terkait diri dia. Kemudian itu diaktualisasikan di hidupnya sehari-hari, Bapak Ibu. Bagaimana mulainya? Ya kita mulai dengan langkah kecil, baby step. Nggak perlu nggak perlu seorang itu tergesa-gesa menuju Allah. Jalan menuju Allah itu banyak, Bapak Ibu. Ya, dengan cara terbaiknya adalah kita melalui Rasulullah, melalui Al-Quran, dengan cara yang pelan tapi pasti. Kalau bisa cepat, lebih bagus. Ya, kita life shifting, kita geser hidup kita rubah hidup kita atur perlahan. Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Jadi tujuan kita adalah bagaimana life shifting, bagaimana hidup kita biar lebih produktif, lebih positif, lebih baik, lebih bisa manfaat buat orang. Dan ya terlebih untuk bisa jadi ahli Al-Quran ya. Ya mulai dari hal-hal sederhana, lebih sering dengarkan muratal, membaca Al-Quran dengan terjemahnya. Pelan-pelan, hal-hal sederhana dulu. Hal-hal sederhana. Sebelum itu semua kita internalisasikan. Kita pelan-pelan kita ganti musik yang tadinya mungkin suka keroncong, pelan-pelan kita ganti dengan Al-Quran. Karena ya mungkin dengar keroncong nggak ada pahalanya, mungkin dengan Al-Quran didengarkan dapat pahala. Kalau bisa paham, pahalanya double kayak gitu ya. Banyak banyak jalan menuju Allah, banyak cara menuju Allah, dan hal-hal menuju Allah itu kebanyakan dengan hal yang mudah. Dan lebih enak sebenarnya dari hal yang mudah Bapak Ibu biar kita nggak bosan. Dan kapan kita mulainya? Nanti saat Ramadan. Ya, banyak hal-hal sekali yang diatur di dalam Al-Quran, banyak hal-hal sekali yang bersinggungan dengan syariat Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hal-hal kesehatan yang akan kita bahas nanti, ya. Sehingga penting bagi kita saat ini untuk mulai dekat dulu sama Al-Quran sebelum kita ke sana. Nanti ketika kita sudah mulai dekat sama Al-Quran, perlahan kita bahas dalam kajian-kajian berikutnya. Insya Allah itulah nanti yang akan kita memunculkan eh, perlahan-lahan jadi benih ulul albab dalam diri kita. Mulai berpikir, oh ternyata begini ya, Dokter Salim ya. Tapi kita nggak akan bisa sampai ke titik itu kalau kita nggak mulai PDKT sama Al-Quran. Dan insya Allah kehadiran kita di forum online ini menjadi salah satu wasilah dan titik awal yang baik untuk menjadi versi terbaik dari kita semua, insya Allah.